demonstrasi konser kita. Ayo Mas Milan, nah, Ibu yang tanya, jawab apa yang kalau menunjukkan tanggal pada kita? Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri kita, kemudian sekitar, terus tentang umat kita yang ada di rumah. Dan sekarang coba anak-anak baca materinya. Kalau lihat 1, 2, 3. Itu pelajaran semangat itu. Maka anak-anak lihat video materi tentang ciri-ciri masuk. Bulan apa yang punya ciri sama kayak kita adalah kita coba buka LKPD yang pertama, coba amati di dalam rumah, di sekitar rumah atau sudah selesai dan sekarang salah satu dari kalian untuk menjelaskan setelah kalian membaca LKPD 1, coba kalian buka LKPD yang kedua, yang ada gambar jawabannya. Nah, ini anak-anak nanti akan membuat mind mapping. Ada yang mind mapping nggak? Selesai dulu. Sudah sekarang partisipasi Mas kita membuat apa tadi? Ayam, jadinya ayam Bandung. Nah sekarang kan ada anak-anak sudah menyelesaikan main lagi. Sekarang kita berpindah ke bilangan kata. Apa yang benar apa enggak? Bilangan kata itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif yang tidak. Nah, sekarang coba anak-anak lihat anak itu benar. Tadi kan anak-anak sudah belajar itu buka buat anak-anak menentukan bilangan kata dari 10 sampai 20 aja. Benar. Sekarang punya yang namanya pohon angka. Angkanya 44 ya, 44. Jadi Mbak Naya dulu. Ada setiap hari ya, kemudian jalan-jalan. Nah, kalau sudah jangan dibuka, sampai jumpa lagi ya. Ya. Kalau anak-anak sudah, aku ada manusia apa? Anak-anak kan berkelompok, ini kelompok sama lama-lama. Mochi, ya anak-anak berkelompok diskusikan perbedaannya kalau irama panjang sama pendek itu apa? Sekarang kita langsung ke video. Ini di sini ibu punya lagu cita-cita mengatakan dan dianalisis pola tanda pendeknya itu seperti apa? Kita
ya. Nah, kalau saya sekarang buka lagi. Nah, kita anak-anak sudah belajar yang namanya pola irama panjang sama pendek. Saya tidak terlihat dengan ada Pak. Buku, bebek, angsa, lalu analisis alat bisa pola-pola panjang itu seperti ini. Karena sebenarnya kalau sudah KPP-nya disimpan dulu, karena bisa akan mengumpulkan pelajaran apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi nanti pertama kita belajarnya apa? Ciri-ciri belajar sekarang untuk pengen tahu seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini. Kita akan mengadakan ulangan harian ya. Sekarang Ibu cerita soal ulangannya. Jadi tadi siapa yang mendapatkan nilai yang paling baik? Tepuk tangan dulu. Tapi yang nilainya kecil jangan kecil hati karena kita baru belajar itu harus bagus nilainya. Tapi kita harus tahu materinya. Nah, bagi nilai yang bagus nanti bisa mengerjakan pengayaan di LKPD ya. Terus bagi yang nilainya masih kurang, nah nanti bisa mengerjakan bagian remedial. Berarti, ya, karena kita sudah belajar, jadi bagaimana hari ini? Enak nggak? Enak. Seru. Simulasi karena kita akan melakukan SPK ada kelas tidak? SPK itu permainan kecil. Karena Ibu minta kalian dulu. Ini adalah mudah, ini terangku. Bila aku mandi, aku teriak, aku teriak, aku teriak. Ayah, aku dan sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mbak Agnes Erni Johan yang sudah menampilkan video simulasinya. Tadi ngomong-ngomong, di mana itu? Di rumah, Pak. Oh, di rumah, oke. Di mana rumahnya? Di Sragen. Di Sragen. Iya. Baik, ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama saya ingin yang apa? Dari lembar observasi yang 10 versi ya, 10 jenis. Berarti diawali dari Mbak Bella, silahkan. Halo Mbak Bella. Ya Pak. Sudah siap? Sudah. Jadi tadi dalam keterampilan membuka pembelajaran,
Yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, sudah terlihat. Melakukan apersepsi, sepertinya tadi sudah, karena videonya itu sendat-sendat Pak, jadi kurang jelas. Oke. Yang bagian apa? Ayo tebak. Baik, Apa? apa Pak? Persepsinya yang bagian apa? Ayo. Apersepsi. Apersepsinya di bagian apa tadi tuh? Bagian dia tanya ke anak-anaknya, apa tadi, ada disiplin-disiplinnya itu Pak. Ada disiplin-disiplin ya. Dengarnya tadi putus-putus Pak. Dia tuh Oke. segitu. Mbak Terus Agnes bisa dikonfirmasi tadi persepsinya apa? Untuk persepsinya itu di bagian bertanya kepada anak-anak hewan-hewan apa yang kalau dibunuh itu memberikan pahala kepada kita itu dan lainnya. Soalnya gini loh Pak, kan itu ada banyak banget. Sebenarnya ada 39 menit kan Pak itu pembelajarannya. Jadi kepotong jadi 10 menit itu sangat simpel banget Pak. Jadi Ya. ada bagian yang nggak terlihat gitu. Ya, tidak apa-apa ya. Lanjut Mbak Bella, silakan. Nomor 3. nomor 3, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Tadi saya melihat belum terlihat. Oke. Terus yang menyampaikan garis besar cakupan materi, sepertinya tadi sudah. Oke. Lalu yang memotivasi siswa itu belum. Oke. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian? Belum. Belum. Oke. Mbak Agnes, halo. Iya Pak. Untuk yang menyampaikan kompetensi atau tujuan pembelajaran, apakah ada di video? Untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya sudah ada Pak di bagian akhir, cuma itu terlihat sedikit banget seperti kayak hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan. Oke, ya. Terus Cukup ada itu bilangan. sih. Iya. Cukup Mbak. Kalau yang cakupan materi? Cakupan materi itu bisa digabungkan Pak sama yang tujuan pembelajaran tadi. Kan sama-sama membahas itu gitu. Tidak, kalau materi ya yang akan dipelajari apa? Jadi lebih sedikit sebenarnya. Tapi kalau Anda hari ini dengan bagaimana kita akan belajar materi ini supaya seperti ini, tujuan pembelajaran yang Anda tulis di RPP itu kalau dibacakan semuanya itu materinya kan terbawa. Tapi kalau kompetensi di sini kan maksudnya nanti setelah ini Anda akan apa, itu kan berarti kan hanya behavior sama degree saja kan. Nah, materi sempat disebutkan tidak dalam video, Mbak? Itu kan di pembukaan pembelajaran ya Pak ya itu. Ya, betul. Kalau penyampaian materi itu lebih ke yang apersepsi tadi Pak, karena kan saya baru tanya hewan-hewan apa yang dibunuh itu berpahala. Terus kenapa cicak itu apakah termasuk makhluk hidup? Terus ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Terus saya sampaikan materinya di situ. Oke, gitu. ya, baik. Itu termasuk apa enggak? Aku juga belum tahu. Ya, nah sebenarnya dalam RPP Anda materinya ada berapa? Ada berapa muatan? Materinya muatannya itu ada 3. Bahasa Indonesia, SPDB, sama matematika. Yang bahasa Indonesia apa? Yang bahasa Indonesia itu tentang kosakata makna, Pak. Jadi kan itu kayak gabungan keterpaduan antara bahasa Indonesia sama IPA. Jadi ya kayak kita fokus ke IPA, tapi nanti di dalamnya itu ikut ke kosakata maknanya, bahasa Indonesianya gitu. Kosakata IPA ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau saya lihat di video sih belum jelas, benar-benar jelas. Ini nanti kita akan belajar apa seperti itu sih. Tapi sudah ada memang saya lihat. Baik, untuk yang penilaian apakah disampaikan? Kalau untuk penilaiannya belum saya sampaikan Pak, karena masih kelas rendah gitu,
Jadi nggak usah disampaikan gitu mikirnya. Tapi setelah lihat lembar observasi, oh ternyata disampaikan gitu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak, selanjutnya siapa tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Keterampilan penggunaan Kalau menurut bahasa saya verbal, non-verbal. untuk gerakan guru bertujuh itu sudah. Terus isyarat sama mimik guru itu juga sudah. Inovasinya juga sudah. Sama pengenalan frasa tepat sehingga mendukung makna. Sudah juga sama pandangan mata tertuju kepada siswa itu juga terlihatnya juga sudah, Pak. Oke. Bisa berikan saya contoh salah satu mimik guru yang bermakna, mimik Mbak Agnes yang bermakna? Yang itu tadi, yang gimana itu? Yang itu loh, Pak, yang kayak bernyanyi itu tadi loh. Iya. Yang sambil Terus tangannya genggam-genggam gitu. mimik muka atau tangan? Oh, mimik muka. Ekspresi Yang muka. ekspresi mukanya, ya itu yang menggambarkan itu tuh, Pak. Eh, Apa? Menggambarkan apa? Mukanya seperti apa dan menggambarkan apa? maaf, Pak, terputus. Ya, Soalnya tadi agak ngelek, Pak, di saya. berarti tidak bisa melihat mimik wajah Mbak Agnes dengan cukup baik. Enggak, tapi udah ada itu. Kayak yang pas menyampaikannya itu loh, Pak. Udah gimana ya ngomongnya? Ya, beri saya contoh yang seperti apa. Ya udah ada itu, Pak. Seperti gimana ya? Ya Susah kan nyontohnya, Pak. Anda mengatakan sudah ada mimik yang bermakna, tapi diminta contoh yang mana, bingung. Halo? Oh iya, Pak. Oke, ya. Ada yang mau membantu saya, yang lain? Tunjukkan saya satu contoh mimik yang bermakna dari Mbak Agnes. Waktu bagian apa? Oke, tidak ada relawan, saya tunjuk ya. Mbak Vivi. Halo, Mbak Siap. Vivi A. Mbak Vivi A. Pripun? Ya, Mbak Vivi? Maaf tadi sinyalnya jelek, Pak. Putus-putus suaranya. Anda bisa mendengar pertanyaan saya? Suaranya putus-putus, Pak. Tadi. Mbak Vivi, tadi kan sudah nonton video dari Mbak Agnes. Menurut Mbak Vivi, ekspresi mukanya Mbak Agnes sudah sesuai atau belum? Oh ya. Menurut saya itu ekspresinya sudah sesuai, Pak. Ya ramah gitu sama anak-anaknya. Gitu. Seperti apa? Tolong digambarkan. Contoh satu saja. Pak sama anak-anak. Maksudnya Ramah itu kayak seperti apa? nggak cuek, nggak galak. Tuh. Tidak galak. Tidak galak berarti tersenyum. Seperti itu loh menggambarkan. Bibirnya tersenyum, matanya seperti apa. Begitu Mbak Listiani. Oke. Terima kasih Mbak Vivi. Ya baik, terima kasih Mbak Listiani. Selanjutnya keterampilan menggunakan media pembelajaran. Silakan. Halo. Saya, Pak. Ya. Yang satu menggunakan media
Iya, sudah ada. Media sesuai dengan materi, sudah. Media digunakan secara efektif, sudah. Penggunaan media mengakibatkan keterlibatan siswa, sudah. Media sesuai dengan karakteristik siswa, sudah, Pak. Oke, coba saya tanya. Media sesuai dengan karakteristik siswa, contohnya yang apa yang ada dalam video tadi? Media apa dan kenapa cocok sesuai? Kayak video, Pak. Karakteristik siswa kan senang melihat sesuatu yang menarik. Jadi medianya sesuai dengan karakteristik siswa. Menurut saya seperti itu, Pak. Tadi apa? Media apa? Video apa tadi? Video apa ya, Pak? Nggak terlalu jelas soalnya sinyalnya putus-putus. Cuman tadi dengar ada pemutaran video. Oke. Halo Mbak Agnes. Halo, Pak. Tadi video apa yang diputarkan? Ada video materi pembelajaran sama video lagu cicak-cicak di dinding. Oke, video cicak-cicak di dinding. Ketika Anda memutarkan video cicak-cicak di dinding, apa yang dilakukan siswa? Siswa ikut menganalisis pola irama lagu dari lagu cicak-cicak di dinding, Pak. Sama kalau yang materi pembelajaran itu, oh iya, ikut bernyanyi juga. Oke, ya, terima kasih. Sepertinya yang ini cukup mudah ya. Terima kasih tadi Mbak Reviewer. Selanjutnya, Masa, Pak? ya, pendekatan metode dan model pembelajaran siapa? Silakan. Pak Taufik, itu Mbak Rohma Ayu HP-nya apa baterainya hampir habis itu. Bisa Soalnya katanya mau bisa Pak, ya. bisa review dulu nggak Pak? Mbak Rohma dulu, mau Mbak Rohma dulu. Iya, soalnya tak kira tadi yang pertama itu yang review 1 lembar. Oh, yang 1 lembar soalnya mau terakhir soalnya. Bagaimana? Kenapa? Soalnya mati lampu Pak ini, baterai saya tinggal 2%. Oh iya, ya sudah, mati lampu ya, ya ini. Silakan. Untuk yang pertama, kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental sudah terlihat. Poinnya 5. Guru menyampaikan persepsi, poinnya 5, sudah terlihat. Guru memberikan motivasi belajar, sudah terlihat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi, sudah terlihat. Walaupun hanya singkat, karena memang videonya durasinya harus 10 menit. Lalu kegiatan intinya, guru menguasai konsep materi sudah terlihat. Poinnya 5. Guru membelajarkan materi secara urut, lengkap, dan logis. Poinnya 5. Guru menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terkait materi. Sudah terlihat. Guru menerapkan pendekatan model, metode yang mengintegrasikan TPA-CK juga sudah terlihat. Guru menerapkan... Pak Rahma, halo. Ya, Pak. Oke. Guru, tadi Mbak Agnes di dalam video itu menerapkan pendekatan TPA-CK, ya kan? Sebutkan salah duanya, yang bagian apa? Technological yang mana? Yang bagian itu Pak, saat melihat video. Oke, baik. Itu kan ada. Oke, satu lagi apa yang mau ditunjukkan? Yang ke knowledge Pak, itu siswa disuruh berliterasi dan membaca bahan ajar.
Oke, knowledge, membaca bahan ajar. Baik, selanjutnya nomor 5. Nomor 5, menerapkan pembelajaran aktif sudah terlihat. Poinnya 5. Guru menerapkan pembelajaran berbasis saintifik. Poinnya 5. Tadi dibuktikan siswa ada yang mengamati, terus mengkomunikasikan, kayak gitu. Terus guru menerapkan pendekatan konstruktivistik itu menurut saya sudah terlihat karena guru sebagai fasilitator. Untuk Guru poin sebagai 8, konstruktivistik, contohnya bagaimana yang ada dalam video tadi? Atau membangun pengetahuan sendiri? itu saya sebenarnya kurang paham, Pak. Tapi menurut saya sudah. Oke, selanjutnya dulu. Ya, Pertanyaan nomor 8 saja lah ini. guru menerapkan proses pembelajaran berbasis HOTS sudah terlihat. Tunjukkan satu. Saat siswa disuruh menganalisis. Menganalisis apa? Tadi kan videonya kurang jelas kan, Pak. Tapi saya baca di kotaknya Mbak Agnes yang bagian kanan bawah itu 4C-nya ada dituliskan kalau nggak salah menganalisis. Oke, halo Mbak Agnes. Apa yang dianalisis Halo, Pak. sebenarnya? Coba diulangi lagi, Pak. Saya kurang jelas tadi bagian mana. Dalam video itu ada HOTS ya. Salah satunya Ya. menganalisis. Nah, yang Ya. dianalisis itu apa sebenarnya sih? Mbak Rahma itu Ya. kurang jelas nanti. Kalau ada beberapa sih Pak yang dianalisis, tapi ada salah satu itu di bagian lagu untuk menganalisis pola irama di lagu itu, gitu. Satunya lagi apa? Bentar Pak, saya agak lupa. Satunya itu sewaktu mengamati hewan yang ada di sekitar rumah untuk mencari ciri-ciri hewan itu seperti apa gitu. Ya. Ciri-ciri hewan seperti apa? Beri saya Ya contohnya. Kan, misalkan di sekitar rumah ada ayam. Ayam itu ciri-cirinya seperti apa? Oh, dia bernafas dengan paru-paru, terus berkaki 2, terus bisa bergerak, terus makannya padi-padian, jagung-jagungan gitu. Oke, ya baik. Mbak Agnes tahu apa itu arti dari analisis? Menganalisis itu ya siswa lebih memahami secara mendalam gitu. Oke, ya. Secara spesifik. Baik. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Bentar. Oke, sebenarnya yang dicontohkan oleh Mbak Agnes itu benar ya. Jadi tadi lagu, kemudian dianalisis pola iramanya seperti apa. Terus yang kedua, hewan dianalisis, dia memiliki karakter atau ciri-ciri seperti apa. Nah, tetapi ternyata Mbak Agnes sendiri belum benar menyebutkan definisi analisis. Analisis itu artinya menguraikan atau memecahkan hal yang besar, kompleks menjadi hal-hal yang lebih detail, rinci. Gitu. Tapi tadi yang dicontohkan benar ya, bagus berarti. Itu nanti saya berikan contoh video supaya paham apa itu analisis, karena seringnya itu guru itu salah, yang dimaksud analisis itu memahami itu belum sepenuhnya benar. Ya, lanjut Mbak Rahma. Halo, masih di sini atau sudah masih berakhir? Pak, 2%. Oh, masih, alhamdulillah. Baik, lanjut. Guru memanfaatkan media pembelajaran manipulatif sudah terlihat. Guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sudah terlihat pas waktu melihat video di laptop. Guru membuat dan menggunakan forum diskusi, kuis atau ice breaking. Tadi yang saya lihat ice breaking teko kecil di akhir sudah terlihat. Guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi dan sumber belajar digital.
Itu tadi saya belum lihat, Pak, soalnya videonya tersendat. Tapi mungkin sudah. Kegiatan penutup, guru menyimpulkan materi pembelajaran sudah terlihat. Guru melaksanakan penilaian otentik berbasis HOTS, saya belum melihat. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas, sudah terlihat tadi mengerjakan tugas LKPD. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Saya juga belum melihat karena sinyal saya jelek, Pak. Terima Oke, kasih. iya. Terima kasih. Halo Mbak Agnes. Halo, Pak. Tadi penilaian otentik berbasis HOTS sudah dilakukan apa belum? Bisa dicontohkan penilaian otentik seperti apa ya, Pak ya? Saya kurang mengerti. Jadi nih, yang kan Anda itu melakukan pembelajaran itu kan ada yang menerapkan HOTS ya, atau analisis, evaluasi, dan mencipta, ya kan? Ya. Nah, penilaian juga untuk menguji itu. Jadi penilaiannya itu untuk menguji bahwa siswa Anda itu apakah dia sudah pada tahap analisis atau evaluasi atau bahkan mencipta. Contoh ya, Anda kan contohnya ya, ini walaupun tidak ada di video Anda. Contohnya Anda merasa dalam pembelajaran saya mengajarkan sudah sampai tahap mencipta. Saya meminta siswa saya itu di akhir adalah menciptakan lagu sendiri dengan lagu sederhana, ya kan? Seperti itu misalnya. Nah, kemudian kan siswanya menciptakan lagu-lagu sederhana itu kan. Itu sudah pencipta, jadi C6 ya, C6. Nah, waktu penilaiannya itu juga untuk menunjukkan bahwa siswa itu berhasil apa tidak menciptakan itu. Jadi nanti di akhir ada tes lagi, misalnya ciptakan lagu. Misal waktu pembelajaran itu kan cara menciptakan lagu dengan seperti ini ya. Waktu di akhir, waktu menguji, nah, berhasil apa tidak sih saya mengajar sebagai guru, tadi saya mengajarkan menciptakan lagu, di akhir ujiannya itu adalah coba Anda buat lagu sederhana dengan tema pelangi, misal seperti itu. Nanti kalau mereka berhasil, oh berarti benar, Anda mengajarkan sampai C6 atau mencipta itu berhasil. Begitu. Tapi kalau misalnya Anda ternyata tesnya apa ya, misal siapa pencipta lagu Pelangi-Pelangi atau siapa pencipta lagu, itu kan pengetahuan itu kan C1. Nah itu namanya penilaiannya tidak berbasis HOTS, atau yang dinilai adalah C1, C2, C3 misal seperti itu. Bisa dipahami Mbak Agnes? Bisa, Pak. Nah, waktu tadi saya melihat memang sudah ada asesmen ya, penilaian di video Anda. Apakah itu HOTS atau tidak menurut Anda? Kalau menurut saya bagian evaluasi biasa itu ada beberapa yang HOTS, ada beberapa yang tidak. Tapi di bagian pengayaan itu udah HOTS semua. Tapi di bagian remedial itu ya saya setarakan sama indikator pembelajarannya karena mengulang gitu, kayak mengulangi pembelajarannya gitu loh Pak. Nanti kalau dikasih itu. Iya, memang tidak harus semuanya HOTS semua, tapi ada, gitu kan di sini. Yang dimaksud guru melaksanakan penilaian otentik berbasis HOTS itu ada, jadi bukan semuanya HOTS. Karena memang apalagi kelas rendah kan pasti sedikit ya, tidak dominan HOTS ya, dominannya LOTS untuk kelas rendah. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Selanjutnya, reviewer selanjutnya, halo, sudah siap? Halo, reviewer selanjutnya, siapa? Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Halo? Tadi siapa? Pendekatan? Memilih pendekatan, metode, dan model pembelajaran? Ya, mungkin hilang, kita skip dulu ya. Langsung ke keterampilan menerangkan atau menjelaskan. Siapa? Saya, Pak.
Ya, silakan Mas Dharma. Yang pertama sudah sistematis Pak, sudah terlihat dari pelajaran IPA-nya, bahasa Indonesia, lalu ke yang bernyanyi tadi. Lalu yang kedua menguasai materi, sudah menguasai materi, terlihat guru tidak terbata-bata dalam penyampaiannya. Lalu yang ketiga pemberian contoh yang mendukung, sudah seperti tadi ada kayak video, lalu terus waktu bernyanyi gurunya juga ikut dalam memperagakannya. Lalu yang keempat dari sederhana menuju kompleks, sudah dari kayak guru menyuruh anak-anak untuk melihat ke lingkungan, lihat hewan, lalu dicatat ciri-ciri makhluk hidupnya seperti apa. Lalu yang kelima diikuti penekanan pada informasi yang penting, sudah ada di bagian apersepsi, guru bertanya hewan apa yang dibunuh mendapatkan pahala, dan juga guru juga menerangkan tentang belajar tidak selalu angka yang bagus, nilai yang bagus, tapi materinya harus masuk dan dipahami. Lalu yang keenam memberi ruang siswa bertanya. Nah, kalau yang ini sebenarnya saya tidak melihat, entah karena sinyalnya yang putus-putus tadi, kayak videonya yang kayak macet-macet gitu Pak. Sudah Pak. Oh ya, terima kasih Mas Dharma. Mbak Iya, Pak. Agnes, apakah sempat ada sesi tanya jawab waktu pembelajaran? Sempat ada tapi tidak di video, kepotong Pak. Oke, ya berarti sayang ya, harusnya ditampilkan walaupun 2 detik atau 3 detik gitu kan. Seperti itu. Terima kasih Mas Dharma, sudah cukup jelas, jadi tidak saya tanya lagi. Selanjutnya, Iya, Pak. keterampilan bertanya, siapakah reviewer? Saya, Pak. Silakan. Untuk pertanyaan jelasnya sudah jelas, pertanyaan sesuai temanya sudah sesuai, pertanyaan tersebar ke seluruh siswanya sudah tersebar, memberikan siswa waktu berpikir. Sepertinya ini di video terpotong, jadi tidak terlihat, kemudian menunjukkan sikap antusias terhadap jawaban siswa. Ini juga siswa belum sempat jawab, terus videonya juga terpotong, jadi tidak terlihat. Kemudian pertanyaan runtut dan sederhana dari sederhana ke yang lebih runtut sudah terlihat. Menggunakan pertanyaan pelacak sepertinya belum terlihat. Meningkatkan keterlibatan siswa sudah terlihat. Pertanyaan termasuk hot sepertinya juga belum terlihat. Oke, apa itu menggunakan pertanyaan pelacak, Mbak? Pertanyaan pelacak tuh seperti kayak tadi kan Mbak Agnes bertanya, hewan apa yang bila dibunuh kita mendapatkan pahala? Kemudian bisa dilanjutkan dengan bertanya, mengapa kita membunuh cicak bisa mendapatkan pahala? Seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih, bagus sekali. Walaupun tadi contohnya di video pertanyaannya itu tidak terlalu banyak ya, tapi bisa diamati dengan cukup baik. Terima kasih. Selanjutnya, keterampilan melakukan asesmen. Halo, dengan siapa di mana? Keterampilan melakukan asesmen. Halo? Ya, kita skip dulu ya. Mungkin sedang di kamar mandi. Keterampilan memberi motivasi. Saya, Pak. Keterampilan memberi. Ya, silakan. Aspek yang dinilai itu yang pertama ada ekspresi, lisan, memotivasi siswa. Menurut saya udah bagus dari ekspresinya, juga memberikan gestur yang menjelaskan kalau itu memotivasi siswa, seperti mengajak peserta didik pemanasan otak dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada gerak tubuh memotivasi siswa. Nah itu ya seperti tadi sama saja. Terus kemudian yang ketiga ada ekspresi wajah memotivasi siswa. Itu karena videonya jelas ya, mungkin tapi sangat tenang. Kemudian yang nomor 4 ada menuntun jawaban siswa. Nah ini tuh ada saat bertanya manfaat baris berbaris. Apa sih manfaat dari baris berbaris seperti itu. Kemudian ada yang nomor 5 memancing respon siswa. Itu bisa dilihat dari
itu udah sangat baik. Caranya, cara mengajarnya, seperti itu. Baik, halo? Halo? Iya, Pak. Gerak tubuh memotivasi siswa, contohnya bagaimana, Mbak? Tadi belum jelas. Yang saat itu loh, Pak, mengajak siswa untuk memanaskan otak dengan literasi. Itu kan memberikan gestur tubuh dengan apa? Seperti menyajikan gitu loh. Bisa Oh. Maksud Anda berarti mengajak senam untuk memotivasi siswa? senam, Pak. Ya, mengajak itu loh, memanaskan otak dengan literasi. Ya. Pasti. Ya, maksudnya yang ada di form ini adalah gerak tubuh dari Mbak Agnes. Gerak tubuhnya seperti apa? Halo? Bisa dikasih contoh, Pak? Maksudnya gerak tubuh itu yang seperti apa gitu? Ini kan 1, 2, 3 itu kelihatan ya, ekspresi lisan memotivasi siswa itu maksudnya si Mbak Agnes sebagai guru itu memotivasi siswa dengan kata-kata, misalnya, ayo semangat, iya, iya sedikit lagi, iya bagus, pintar, itu namanya lisan. Kemudian yang dua, memotivasi siswa dengan gerak tubuh, ya mungkin dengan apa sih, dengan tangannya memberikan jempol, atau bertepuk tangan, kemudian di apa, kepalanya mendangak ke atas, itu namanya gerak tubuh. Jadi motivasi siswa, memberi motivasi tapi dengan cara gerakan. Terus kalau yang ketiga, ekspresi wajah ya dengan senyum lebar, mata yang bersinar, itu namanya ekspresi wajah. Begitu, Mbak. Nah, kalau yang gerak tubuh yang Mbak lihat tadi di Mbak Agnes ada di video itu bagaimana? Oh, ada saat ada salah satu peserta didik yang disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, itu guru memberi apresiasi dengan tepuk tangan, seperti itu. Oh iya, bagus. Ya, terima kasih. Halo. Selanjutnya, Nabila menutup pelajaran. Iya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, ya untuk poin pertama, menyimpulkan tadi guru sudah mengajak siswa untuk menyimpulkan, terus kedua itu melakukan refleksi sudah ada, mengambil makna dan hikmah dari materi sepertinya belum ada, kemudian merencanakan tugas mungkin belum ada tadi, kemudian merencanakan remedial sudah ada, dan merencanakan pengayaan juga sudah ada tadi. Oke, halo Mbak Agnes. Halo, Pak. Apa tadi Anda sudah menunjukkan ada kegiatan mengambil makna dan hikmah ibroh dari pembelajaran atau dari materi? Sepertinya kalau dari materi belum ada, Pak. Kalau misalnya belum ada, menurut Anda apa hikmah dari materi itu, pembelajaran Anda itu? Hikmah dari pembelajaran itu hikmah adalah hal-hal bijak yang bisa dipetik. Hal-hal bijak, ya kalau kita melihat cicak bisa dibunuh biar dapat pahala. Terus bisa bisa mendeskripsikan ciri-ciri hewan. Terus kalau bisa mendeskripsikan ciri-ciri hewan itu mendapatkan keuntungan apa? Keuntungan wawasan, pengetahuannya. Selain pengetahuan? Selain pengetahuan. Harapannya apa? Kalau pengetahuan itu kan yang paling rendah ya. Oh iya saya tahu cirinya ini. Nah tapi dari pengetahuan itu tuh untuk apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya, yang sempat dibahas di dalam pembelajaran itu ciri hewan apa saja? Ciri banyak sih, Pak. Ada cicak, ada ayam, ada kadal, ada sapi, ada kambing, ada kelinci, ada kucing, gitu. Oke, nah coba setelah tahu ciri-ciri dari kambing, Mbak Agnes kan tahu ya ciri-ciri dari kambing ya? Iya. Nah tahu. Mbak Agnes bisa membedakan mana itu kambing
mana itu bukan kambing? Ya kalau dilihat dari bentuknya juga sudah Bisa. kelihatan dari baunya, terus dari Kalau apa ya, Pak misalnya ya? saya mau Ya, menjual kambing ke Mbak Agnes, kemudian saya memberikan Mbak Agnes bukan kambing tapi anjing. Mbak Agnes, apa yang akan dilakukan? ya Bapak yang harus klarifikasi kenapa kasih saya anjing, kenapa nggak kambing gitu. Iya, yang Kambing dilakukan kan nggak apa? seperti ini. Misal ini kan mau Idul Adha misalnya, terus Mbak Agnes mau beli kambing. Terus, oh iya, Ya. saya jual kambing ya, saya mengatakan saya jual kambing. Kemudian waktu saya mengirimkan kambing ke rumah Mbak Agnes, ternyata yang saya kirimkan sebenarnya adalah anjing. Nah, apa yang Mbak Agnes lakukan? Ya, menghubungi Bapak. Menghubungi dan Menghubungi dan apa? Meminta penjelasan gitu. tetap diterima apa tidak? Ya, nggak diterima. Kan kita butuhnya kambing, bukan anjing. Ya, itu salah satu hikmahnya tahu ciri-ciri kambing. Jadi Ya. tidak ditipu. Seperti itu. Itu salah satu yang paling sederhana ya. Ya, Ya. lanjut. Selanjutnya ini untuk keterampilan terpadu siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, kesesuaian materi dengan KI dan KD-nya, skornya 3, karena menurut saya sudah sesuai. Terus yang kedua, keterampilan membuka pelajarannya juga dapat 3. Terus keterampilan penggunaan bahasa verbal dan non-verbal, skornya 3. Keterampilan menggunakan media pembelajaran, skornya menurut saya 2. Terus keterampilan memilih metode atau pembelajaran, skornya 3. Terus keterampilan menerangkan atau menjelaskan juga 3. Keterampilan bertanyanya 2. Keterampilan melakukan asesmen, karena tadi di skip saya tidak tahu, Pak. Ada sedikit, hanya sedikit. Terus keterampilan memberi motivasinya, menurut saya 2. Keterampilan menutup pembelajarannya 3. Dan ketepatan penggunaan waktunya juga 3. Oke, ya. Terima kasih karena ini rangkuman ya, tidak perlu dibahas lagi. Halo, apakah tadi ada 2 yang belum dibahas sudah kembali ke sini mahasiswa? Reviewer? Tampilan menerangkan ya tadi yang belum ya? Sudah ya. Yang belum apa tadi? Yang saya skip. Halo, ada reviewer yang merasa belum membacakan? Saya belum, Pak. Yang pendekatan udah belum ya, Pak? Iya, silakan. Pendekatan ya. Lampiran berapa? 8 ya? Ini. Ya, yang lampiran 8. Keterampilan memilih pendekatan, metode, dan model. Menurut saya pendekatan saintifiknya sudah ada, yaitu menanya, mengkomunikasikan, terus mengolah data. Terus yang nomor 2 itu metode, model itu sudah sesuai dengan pendekatan dan prosedur. Terus model metodenya juga sudah melibatkan siswa dan menyenangkan siswa. Terus metode dan modelnya juga sudah sesuai dengan karakteristik siswanya. Oke. Begitu, Bisa Pak. tunjukkan satu, Mbak, kenapa menurut Anda sesuai dengan karakteristik siswa? Ketika guru menyuruh siswa untuk berkelompok dan membuat mind mapping, itu siswanya sudah bisa dikondisikan, Pak. Gitu. Oke. Baik. Halo, Mbak Agnes. Iya, Pak. Ini kelas berapa sebenarnya? Ini kelas 3, Pak. Oh, kelas 3. Ini jujur ya. Waktu Anda praktek buat mind mapping, siswanya itu paham apa tidak? Sebelum anak-anak mengerjakan kan saya kasih contoh dulu. Anak-anak mind mapping seperti ini, kalian bisa menggunakan bentuk ini, lalu diberikan gambaran ini, dikasih tulisan seperti ini, begitu. Otomatis siswa kan juga paling enggak ya Pak ya, paling enggak itu seperti yang saya contohkan dan lalu berkreasi menggunakan warna-warna gitu, penggambar yang lain gitu.
Berhasil, maksudnya paham, cepat paham. Paham kok Pak, ada apa sudah selesai semua juga. Oh iya ya. Apa materinya? Ya berarti bagus. Kalau secara teori sebenarnya kelas 3 menggunakan mind mapping itu akan kesulitan, Mbak. Itu. Tapi kalau ternyata di lapangan ternyata Mbak berhasil, saya tidak tahu, mungkin berarti Mbak Agnes jago ya dalam mengajarkannya, atau memang siswanya juga cukup apa ya, cukup bagus untuk bisa memahami mind mapping ini seperti itu. Sebenarnya kalau secara teori mind mapping itu kurang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 SD. Tapi karena berhasil tidak masalah. Oke, ini terakhir reviewer yang belum membacakan siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Lampiran berapa? Lampiran 11. Oke. Ya, ini karena sudah sore jadi ternyata satu saja ya. Ini Mbak Agnes saja yang direview. Silakan. Menggunakan strategi asesmen secara tepat. Iya, menurut saya sudah tepat, Pak. Terus asesmen efisien, menurut saya sudah efisien. Terus yang asesmen bersifat refleksi, itu menurut saya, iya Pak, sudah bersifat refleksi. Yang keempat itu asesmen dapat mendeteksi masalah yang ada. Ya Pak, sudah ada. Asesmen nyaman bagi siswa. Ya Pak, terlihat sudah nyaman. Oke, yang bersifat reflektif itu maksudnya apa dan di bagian mana? Kenapa menurut Anda ada? Halo? Ya Pak. Ya, reflektif itu maksudnya apa dan kenapa menurut Anda ada dalam videonya Mbak Agnes? Reflektif itu yang seperti gimana Pak? Ya tadi menurut Anda ada, berarti kan Anda melihatnya kan? Gimana Pak, suaranya putus-putus sih, sinyalnya jelek Pak di sini, hujan soalnya. Oke, ya. Kata Anda kan asesmen bersifat reflektif itu ada, ya kan? Iya. Nah, kenapa ada? Berarti kan Anda sudah paham. Kalau senangkapnya saya ya Pak, kalau bersifat reflektif itu antara pengajar sama peserta didiknya itu ada saling interaksi, reflektif. Interaktif. Saya, Pak. Oke, ya baik. Reflektif itu refleksi ya, artinya cermin. Jadi reflektif itu sebenarnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Itu jadi kalau memang siswanya belum bisa, ya hasil asesmennya kurang bagus kan. Kalau siswa itu sudah bisa, yang di asesmen di sini kan ada 3 sebenarnya ya, bisa 3 ya, bisa pengetahuan, bisa sikap, dan bisa keterampilan atau perilaku ya, behavior. Nah, kalau memang pengetahuannya sudah bagus ya tercermin, itu maksudnya reflektif itu tercermin. Oh, ini kurang bagus, ini sudah bagus. Kemudian keterampilannya kurang bagus, sudah bagus, itu namanya reflektif, Mbak. Begitu. Oke, baik. Halo, ya, terima kasih. Udah azan. Baik, ini penutup. Halo, ya. Ya, terima kasih sudah sampai maghrib ya. Ini ternyata membedah satu saja itu sudah lama sekali ya. Baik, saya putuskan masing-masing satu sajalah ya ini, karena nanti terlalu panjang. Mbak Bella, nanti tolong saya dibantu ya. Ini jadi begini, karena ini kan kita dosen sudah menyepakati satu mahasiswa itu menilai 3 ya. Nah, tetapi karena menurut saya kok terlalu panjang, daripada nanti tidak efisien kalian memberi nilai ke teman Anda asal-asalan karena buru-buru atau apa sih, kurang bagus lah, saya tidak mau seperti itu. Nanti seperti ini saja. Jadi nanti
masing-masing satu. Yang dua itu nanti tinggal copy saja punya temannya. Jadi Anda intinya mengerjakan satu lah, mengerjakan satu, tetapi di dokumennya tetap 3.